Seperti yang kita ketahui, sebagai pelajar, tugas utama kita ialah belajar. Namun, definisi dari belajar bukan sekedar memahami teori ya, melainkan bagaimana cara kita merealisasikan teori yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kesibukan sebagai seorang pelajar, Syura Dikara memiliki beberapa organisasi dan juga ekstrakurikuler yang berperan dalam proses pengembangan diri setiap siswanya. Beberapa dari antaranya ada Jurnalis Muda Syura Dikara, Kutu Buku, dan juga videografi atau fotografi. Yang pertama, Jurnalis Muda Syura Dikara. Jurnalis Muda Syura Dikara atau yang lebih dikenal dengan JMS merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang jurnalistik. JMS sendiri aktif meliput setiap kegiatan sekolah dan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik yang diraih oleh siswa Syura Dikara. Selain meliput kegiatan sekolah, JMS juga pernah meliput 2 prodi baru yang dijalankan oleh IFPK Ledalero Maumere. JMS juga telah menerbitkan satu buku dengan judul Pendidikan di Tengah Pandemi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai JMS, adik-adik bisa mengunjungi liputan JMS di YouTube Syura Dikara Official. 2. Kutu Buku. Kutu Buku adalah sebuah organisasi yang berperan sebagai wadah untuk menampung karya-karya siswa-siswi Syura Dikara. Selain itu, Kutu Buku juga merupakan organisasi yang menyediakan pelayanan peminjaman buku, baik itu novel, komik, dan beberapa jenis buku lainnya. Adapun media digital yang sudah dibuat oleh Kutu Buku yaitu podcast dengan nama Sudut Jiwana yang tersedia di Spotify dan juga akun Instagram dengan nama Kutu Buku SYR. Dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan, Kutu Buku sudah menghasilkan 2 podcast dengan tema dan judul yang berbeda. Dengan judul podcast yang pertama ialah Aku, Sidia dan Putih Abu, dan judul podcast yang kedua ialah Yang Masih Dicari Diri Ini. Yang ketiga, videografi atau fotografi. Videografi atau fotografi adalah sebuah ekstrakurikuler yang mengajarkan dan mengarahkan siswa-siswi Syura Dikara bagaimana cara untuk mengambil dan mengedit video atau foto dengan baik dan benar. Organisasi ini juga bekerja sama dengan OSIS dan bertugas untuk mendokumentasikan setiap kegiatan sekolah, termasuk mengedit video berupa video dokumenter sinematik yang kemudian diposting di YouTube Syura Dikara Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, kami dari tim mengajar SMK Syura Dikara bersama saya Olivia Utlarda, saya Prista Dajo, Saya Goklin Desaner, dan saya Jesslyn Wenggo. Nah, di sini kami akan mendampingi adik-adik untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu literasi digitalisasi dan literasi numerasi. Persaingan untuk masa depan yang cerah tentu sebuah hal yang perlu dipersiapkan dan dihadapi oleh setiap generasi muda. Generasi muda harus dapat memahami dan menguasai banyak hal, salah satunya adalah tentang literasi digitalisasi dan literasi numerasi. Literasi numerasi ini sangat dibutuhkan bagi generasi muda untuk menyongsong masa depan, terutama di era digital yang sebenarnya bisa menjadi bantuan ataupun alasan yang berakibat buruk. Nah, agar adik-adik dapat memanfaatkan teknologi yang ada tanpa menyalahgunakannya, Syura Dikara Mengajar hadir untuk memberikan edukasi kepada adik-adik sekalian tentang literasi digitalisasi dan literasi numerasi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, kami akan membawakan beberapa materi, yaitu literasi digitalisasi. Literasi digital diartikan sebagai sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cermat, cerdas, tepat, dan patuh pada hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep literasi digital ini sejalan dengan terminologi yang dibuat oleh UNESCO pada tahun 2011, yaitu merujuk pada kegiatan literasi seperti menulis dan membaca, serta matematika yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu, literasi digital merupakan suatu kecakapan atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi,
informasi dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, dan inspiratif sebagai kompetensi digital. Dan literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis kreatif. Mereka juga tidak akan mudah termakan oleh isu provokatif, menjadi korban hoax, atau korban penipuan yang berbasis digital. Kemudian ada literasi numerasi. Literasi adalah suatu kemampuan atau keterampilan dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Sementara itu, numerasi adalah suatu kemampuan untuk menerapkan konsep bilangan dan kemampuan berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa literasi numerasi adalah pengetahuan untuk menggunakan bilangan dan simbol matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, salah satu contoh penerapan konsep numerasi adalah jadwal harian. Jadwal harian adalah daftar kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang dalam kurun waktu 1 hari. Jadwal harian sendiri biasanya terdiri dari kegiatan yang direncanakan dan kurun waktu pelaksanaannya. Jadwal harian ini berfungsi agar kegiatan yang kita lakukan dapat terstruktur atau dapat diatur dengan baik, sehingga waktu luang tidak terbuang begitu saja, melainkan dapat lebih produktif. Baiklah adik-adik, setelah kalian membuat jadwal harian dan melaksanakannya, adik-adik diminta untuk memberikan pesan tentang hal baik apa saja yang kalian dapati setelah membuat jadwal harian dan melaksanakannya. Mungkin saja dengan membuat jadwal harian, kegiatan sehari-hari kalian menjadi lebih terstruktur, terarah, ataukah hal baik lain apapun yang kalian dapati. Selain itu, adik-adik juga diharapkan untuk memberikan bagaimana kesan adik-adik dalam mengikuti lomba video blog atau vlog ini. Berikutnya ada aspek legaltik. Jadi, aspek legaltik ini merupakan sudut pandang hukum yang berkenaan tentang pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan juga pemindahan informasi antara media yang satu ke media yang lainnya. Nah, di balik sisi positif yang didapatkan dari perkembangan teknologi dan penggunaan jaringan internet ini, terdapat pula sisi negatif yang tidak dapat kita hindari, misalnya tersebarnya berita hoax, pencurian dan penipuan data, cyberbullying, tersebarnya informasi atau data pribadi tanpa izin, serta berbagai masalah sosial lainnya. Nah, oleh karena itu, diperlukan adanya aturan yang mengatur tentang penggunaan teknologi dan jaringan internet, khususnya dalam bermedia sosial, untuk mengurangi kejahatan online. Salah satu pasal yang mengatur tentang aturan penggunaan teknologi dan jaringan internet ini adalah pasal 45 ayat 2 Undang-Undang IT. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, setelah mengetahui apa itu literasi digitalisasi, aspek legaltik, literasi numerasi, dan jadwal harian, adik-adik diminta untuk membuat jadwal harian dalam bentuk video blog atau vlog sebagai bentuk penerapan dari materi-materi ini. Berikut merupakan contoh jadwal harian yang telah saya buat. Adik-adik dapat membuat jadwal harian menurut kreativitas masing-masing. Baiklah adik-adik, dalam pelaksanaan lomba ini terdapat beberapa petunjuk teknis yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, terdapat persyaratan dalam lomba ini. Berikut persyaratannya. Lomba ini terbuka untuk pelajar SMP atau MTS se-Kabupaten ND. Peserta lomba merupakan pelajar aktif di sekolah tersebut. Peserta lomba mengisi formulir pendaftaran di Google Form yang disiapkan panitia. Satu sekolah dapat mengirimkan maksimal 5 karya dengan peserta yang berbeda. Peserta merupakan tim dengan anggota maksimal 5 orang, sudah termasuk artis, editor, dan kameramen. Peserta wajib mengikuti akun Instagram @jmsshoot, @kutubuku_sjr,
dan @smaksyuradikara.official serta YouTube SMAK Syuradikara ND NTT Official. Video paling lambat diunggah pada tanggal 21 September 2022 pukul 23.59 WITA. Hasil keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan lomba, panitia berhak melakukan diskualifikasi dan membuat ketentuan lebih lanjut. Hasil karya yang telah didaftarkan menjadi milik SMAK Syuradikara. Selain persyaratan dan ketentuan bagi peserta lomba, adik-adik juga harus memperhatikan persyaratan dan ketentuan dalam pembuatan video blog atau vlog. Berikut persyaratannya. Tema video yaitu literasi digital sebagai wadah kreativitas milenial penerus bangsa, dengan subtemanya yaitu jadwal harian. Video berupa video blog atau vlog. Video diupload dalam format MP4, kualitas video 1080x720 pixel, rasio video 16:9, durasi video maksimal 7 menit, pengambilan video tidak dibatasi dengan menggunakan alat apapun. Video wajib bersifat original dan terbaru, tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak manapun, dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Video tidak mengandung sara, pornografi, dan tidak melanggar hukum atau aturan yang berlaku, dan tidak terdapat atribut politik dalam video. Peserta wajib mengunggah video pada akun YouTube sekolah masing-masing, tetapi dipribadikan atau privat untuk umum dan hanya mengizinkan akses untuk SMAK Syuradikara. Peserta tidak diperbolehkan menghapus video hingga diumumkan pemenang dari lomba video blog atau vlog ini. Panitia akan mengunduh video yang diunggah oleh peserta dan mengunggahnya di akun YouTube Syuradikara. Setelah video peserta diunggah di YouTube Syuradikara, video peserta pada akun YouTube sekolah masing-masing harus tetap dipribadikan atau privat. Syuradikara memiliki hak penuh atas video blog atau vlog yang dibuat oleh peserta. Hal ini berarti setelah diumumkannya pemenang lomba, video yang dibuat tersebut akan menjadi milik Syuradikara dan peserta diwajibkan menghapus video tersebut dari akun YouTube sekolah masing-masing. Setelah pengunggahan video blog atau vlog, para juri akan melakukan penilaian dengan kriteria penilaiannya sebagai berikut. Kesesuaian isi konten vlog dengan tema dan subtema, serta penyampaian pesan yang mudah diterima oleh penonton. Kualitas sinematografi, kesesuaian musik dan suara, serta plotting atau penentuan alur cerita yang jelas. Orisinalitas video, isi konten video, dan up to date atau terbaru. Baiklah adik-adik, selain beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus adik-adik perhatikan dalam pelaksanaan lomba ini, panitia juga menyediakan hadiah atau kompensasi bagi peserta yang video blognya terpilih sebagai pemenang. Juara 1 akan mendapatkan sertifikat, piagam, dan uang pembinaan. Juara 2 akan mendapatkan sertifikat, piagam, dan uang pembinaan. Juara 3 akan mendapatkan sertifikat, piagam, dan uang pembinaan. Semua peserta lomba akan diundang pada tanggal 29 September 2022 saat pesta ulang tahun Syuradikara yang ke-69. Oke adik-adik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami, tim Syuradikara Mengajar, sangat menantikan video blog dari adik-adik. Salam pencipta pahlawan utama.